Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat Pak. Ya, saya merasa senang sekali ini bisa hadir kembali di SMA Susukan. Gimana? Kegiatan-kegiatan di sekolah gimana itu? Kegiatannya masih pembelajaran rutin. Kemudian kalau untuk sarana prasarana kita sedang membangun lapangan basket dan lapangan upacara. Kemudian tempat parkir itu kami renovasi agar nanti bisa digunakan untuk ini Pak, tempat kegiatan kewirausahaan. Gitu. Iya, tadi saya lihat juga ada gundukan tanah gitu ya. Nah, Bu Retno, untuk pembicaraan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ini Bapak, selama ini dalam pengelolaan kinerja untuk SMA Susuan itu kan kami memilih yang tema disiplin positif, sehingga ketika di dalam observasi penilaian kinerja guru, kepala sekolah kepada guru, itu fokus saya masih pada disiplin positif. Tapi ternyata kemudian ketika saya memfokuskan pada disiplin positif, itu pembelajaran berdiferensiasinya tertinggal. Kemudian saya melihat juga ini di metode pembelajarannya ini kan juga perlu dikembangkan, harus lebih ditingkatkan. Gitu. Untuk Bapak Ibu guru gitu Pak, nyuwun arahan gitu. Begini Bu Retno, untuk pelaksanaan supervisi kelas ini sejauh ini yang dilakukan seperti apa? Supervisi di dalam kelas itu kalau sesuai dengan yang ada di pengelolaan kinerja itu kan ada tahapannya gitu Pak. Jadi guru menentukan dulu tanggalnya, sebelumnya juga sudah ada tanggal untuk diskusi, penentuan tanggal pelaksanaan observasi. Kemudian ketika tanggal observasi sudah disepakati, kita lakukan observasi. Nah setelah itu kemudian ini diskusi setelah pasca observasi. Setelah itu kemudian Bapak Ibu guru kan melakukan atau menyelesaikan yang ada di PMM. Saya juga menanggapi sehingga progresnya itu jalan. Sejauh ini sudah jalan 2/3 dari 3/3. Jadi tapi masih ada juga guru yang masih di tahapan 1/3. Itu karena juga ada kesibukan masing-masing, kesibukan saya sendiri, dan saya berusaha sebisa mungkin untuk supervisi itu saya lakukan sendiri. Kecuali yang benar-benar saya tidak bisa tapi sudah dijanjikan, daripada kemudian mundur, akhirnya kemudian minta tolong ke Pak Karyadi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, untuk melakukan supervisi. Tapi yang sudah disupervisi Pak Karyadi pun itu kadang-kadang kemudian saya tengok secara di luar jadwal itu. Gitu. Nah, berkaitan dengan jumlah guru yang sudah disupervisi ini sekarang sudah berapa persen dari 0 sampai 100 yang sudah disupervisi ya. Kalau yang untuk di daftar yang ada di PMM 20 guru itu sudah disupervisi semua. Tetapi kan kami ngambil kebijakan bahwa guru yang GTT pun posisinya sama. Cuma nanti penyelesaian administrasinya yang beda gitu. Tapi untuk guru GTT-nya ini masih ada 2 yang belum. Tapi kalau untuk yang ASN sudah 100%. Untuk semuanya guru berarti mencapai berapa persen berarti? Kurang 2 nih, 90 lebih Pak. 90 lebih ya, kira-kira 90. Mungkin 94 atau 10 lah. Karena hanya kurang 2. Nah, selama panjenengan melakukan supervisi ini, hal apa saja yang sudah dilakukan oleh guru, hal positif apa yang sudah mereka lakukan Bapak Ibu? Jadi sebelum melakukan supervisi di awal ketika pengelolaan kinerja dilakukan itu kan biasanya kami lakukan briefing dulu Pak. Yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru apa, kemudian tahapan pengisiannya itu juga di briefing dulu. Jadi Bapak Ibu guru pegang laptop, saya juga di tampilan di atas mengerjakannya seperti ini. Kemudian yang harus dilakukan apa, termasuk disiplin positifnya itu yang harus ditampilkan apa, itu sudah diberikan. Nah,
supervisi kemudian saya itu bisa ini Bapak, kesimpulannya nggih, sama seperti siswa. Ada siswa yang cerdas, mampu menangkap dengan tepat, tapi ada juga Bapak Ibu guru yang barangkali kurang fokus, kurang konsentrasi, sehingga apa yang saya sampaikan pun itu tidak tertangkap dengan bagus, sehingga ada yang ketika disupervisi itu bisa menampilkan apa yang saya inginkan dengan persis, bagus, termasuk pembelajaran diferensiasinya juga sudah muncul. Tapi nggih, ada yang barangkali usahanya kurang sehingga kurang memuaskan, kurang sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Jadi tadi dari segi jumlah sekitar 94% sudah dilakukan supervisi kelas. Kemudian banyak menyatakan bahwa untuk di awal itu diadakan semacam penyamaan persepsi tentang disiplin positif. Disiplin positif apa yang Ibu capai atau Ibu sampaikan untuk saat ini? Kalau untuk disiplin positif yang menjadi target yang utama adalah ketertiban siswa, tidak terlambat, kemudian kerapian, kemudian sopan santunnya itu yang perlu ditingkatkan. Termasuk kepada guru, berarti ketika kita menerapkan disiplin positif, guru tidak boleh lagi melakukan hukuman fisik, kemudian juga bentuknya itu konsekuensi, bukan hukuman fisik. Konsekuensinya pun harus ditawarkan kepada siswa. Siswa ini memilih sendiri konsekuensi dari kesalahannya. Ada yang sudah bagus, sudah tepat, tetapi ada yang kemudian tadi berhenti bahwa si anak menyadari kesalahannya sudah gitu. Ya, jadi untuk yang prioritas pertama ini berkaitan dengan disiplin ya. Dan bagaimana menurut hasil pantauan Ibu ya, kalau kita kasih skala nilai 1 sampai 10 ini sudah berapa? 1 sampai 10 7 itu sudah maksimal Bapak. 7 ya. Sudah 7. Menurut Ibu kalau 7 itu dilihat dengan katakanlah parameter sebelumnya itu sudah menunjukkan peningkatan. Kalau dari semester kemarin ada peningkatan. Kalau dari semester kemarin, makanya memang kalau beberapa sekolah itu kan ada yang ganti Pak di semester 1 dan semester 2 berubah. Saya sengaja semester 1 dan semester 2 sama dulu agar mengakar, jadi habituasi dulu. Ketika sudah jadi habituasi, kebiasaan kan nanti barangkali di tahun berikutnya kami bisa ganti ke yang kualitas pembelajaran. Jadi untuk supervisi kelas kali ini untuk untuk diutamanya adalah pada peningkatan disiplin anak. Selain disiplin pada anak, mungkin Ibu menemukan hal-hal yang positif lain dari Bapak Ibu guru ketika melakukan pembelajaran. Hal positif yang dilakukan guru menjadi teladan dari siswa. Jadi memang saya tekankan, kalau kita mau menerapkan disiplin positif, contoh yang paling dekat ke siswa itu Bapak Ibu guru sendiri. Kalau siswanya diminta untuk datang terlambat, berarti Bapak Ibu guru juga harus memberi contoh untuk hadir ke kelas tepat waktu. Itu teladan. Jadi guru itu harus jadi teladan. Jadi kalau nanti jangan sampai keluar jargoni, hanya ujar nggak bisa kelakoni gitu kan. Kalau minta siswa datang terlambat ya jangan telat. Kalau minta siswa tidak boleh merokok di sekolah, berarti guru juga tidak boleh merokok di sekolah. Nah, saya melihat hal-hal seperti ini juga sudah yang dulu contoh paling dekat lah Pak Karyadi itu ngaku sendiri kalau dulu merokok, tapi setelah ada larangan tidak boleh merokok itu enakan selama di sekolah nggak ngerokok, meskipun di rumah masih tetap gitu. Bapak guru yang lain juga seperti itu. Jadi memang motor penggerak dari mau menerapkan disiplin positif dari saya sebagai kepala sekolah, juga dari Bapak Ibu guru sendiri. Untuk peningkatan keteladanan ini juga berapa kira-kira untuk skornya? Skornya kalau untuk
kehadiran itu masih kurang Bapak. Tapi kalau untuk yang berapa persen kira-kira? kehadiran samalah 6 gitu. 60, Ya 60%, 60-70%. Tapi kalau untuk yang tidak merokok itu sudah berhenti. Jadi bisa naik sampai 90-100% gitu. Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa saya catat di sini. Yang pertama, untuk pelaksanaan supervisi kelas itu sudah 94% terlaksana. Kemudian penanaman disiplin positif kepada siswa itu sudah mencapai angka 7%. Untuk keteladanan mencapai 60%. 7 ya. Saya nggak enak. 70%. Nah, terutama untuk pelaksanaan supervisi kira-kira mau dituntaskan sampai kapan ini? Ya, ini Pak, saya tadi juga melihat ini masih ada yang sepertiga, berarti saya harus gas begitu kan? Ya. Saya target akhir November sudah harus selesai agar kalau ada apa-apa itu saya masih punya sepeleng waktu sampai dengan pertengahan Desember. Karena kalau tergesa-gesa itu kan nggak enak, nanti penilaiannya akhirnya kan juga mesti nggak sama. Padahal saya ingin penilaian saya itu personal. Setiap guru itu kan beda sesuai dengan ingatan atau data yang saya ambil ketika melakukan supervisi. Gitu. Jadi kalau kita tanggal kira-kira tanggal Desember tanggal terakhir Mak. Terakhir nih 30 November 29 lah 29 November. Iya. Kalau target peningkatan keteladanan, peningkatan keteladanan di semester ini ya. Di semester ini ya kita tarik sampai dengan akhir tahun akhir semester ini ya. Semester ini berarti di bulan-bulan Desember gitu. Termasuk untuk keteladanan. Iya. Ya, terima kasih Bu Retno sudah menyampaikan hal-hal yang diharapkan oleh Bu Retno. Ini saya sebagai pengawas ya sangat ingin ya menyaksikan SMA Susukan itu ya tumbuh dengan baik. Mohon ini doa dukungannya. Ya kita bisa saling support, support dan kira-kira kapan ya kita bisa bertemu lagi? Mungkin untuk tahap tindak lanjut berikutnya Bapak. Setelah saya menyelesaikan itu kan perlu ada laporan tindak lanjut saya gitu. Bulan Desember awal gitu. Awal gitu. Awal ya. Sekitar tanggal berapa aja? Desember. Di saat tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Ya mungkin kalau itu tanggal 4 tuh. Tanggal hari Rabu ya. Iya. Bapak longgarnya kalau hari Rabu. Ya insya Allah sebentar ini. Longgarnya ya, siap. Karena kan Susukan termasuk jauh. Harus memang yang benar-benar hanya satu sayang. Saya ambil hari yang longgar. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak.